Jadi kalau kamu baca Al-Quran, pelajari dalam majelis ilmu, jangan buru-buru selesai. Renungin supaya jadi panduan hidup, difahami. Itu kata Allah. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya tanggung jawab kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu hai Muhammad, dan juga orang-orang yang berusaha untuk menghafalnya. Sekarang Bapak Ibu kalau saya sampaikan, saya cuma bicara. Siapa saja di antara Anda kan bisa lakukan hal yang sama. Datang, bicara, selesai, baca bukunya, sampaikan. Gitu. Tapi yang membuat masuk ke dalam hati setiap orang di antara kita, termasuk saya sendiri sebagai yang menyampaikan ini, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yang menanamkan itu dalam hati-hati kalian dan membuat kalian pandai membacanya. Apa yang kita lakukan sebenarnya? Dari mana Bapak Ibu bisa tahu rangkaian kalimat ini? Pasal 23, ahli surga melihat Allah. Hah? Kita bisa melihat dari mana? Kita bisa membaca dari mana? Kita bisa menyusun kalimat ini sehingga terbentuk kalimat bagaimana? Gitu kan? Sampai banyak dalam ayat Al-Quran diceritakan waqtilafi alsinatikum wa alwanikum, di perbedaan kalimat-kalimat kalian, bahasa-bahasa kalian dan warna kulit kalian, postur tubuh kalian ada tanda-tanda kebesaran kami. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaan tersebut. Maksudnya kata ulama tafsir, kalau ada yang sedang membacakan Al-Quran di hadapan kita, seperti kita membahas sekarang dalam majelis ilmu, atau ada orang sedang membaca dengan terjemahannya, maka dengarkan baik-baik, ambil ilmu di situ. Thumma inna alaina bayana, kemudian nanti kami menjadi tanggung jawab kami penjelasannya. Kami akan jelaskan itu. Kamu nggak usah khawatir, tinggal belajar, akan sampai nanti pemahamannya ke dalam hatimu. Mudah. Kalla bal tuhibbunal ajilah, tapi sayangnya kalian selalu lebih mencintai dunia, wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat yang abadi dan kekal. Wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, gembira, karena hanya patuh saja, hanya beribadah dengan kenikmatannya. Orang beriman juga pakai mobil, alhamdulillah. Orang beriman juga punya rumah. Orang beriman juga makan dan minum. Orang beriman juga istirahat. Kalau orang beriman itu susah semuanya, itu mungkin lain. Enak kok, nikmat. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya lah mereka akan melihat nanti. Dan ini saksi bahasan kita sebenarnya, ayat 23, 24, 22 sampai 23 dalam buku kita ini. Artinya salah satu fasilitas di surga nanti adalah kita melihat wajahnya Allah yang mulia. Wujuhun yawma idzin basirah, dan wajah-wajah orang kafir, orang fasik pada hari itu muram, gelap, ketakutan. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah, mereka yakin bahwasanya mereka akan ditimpahkan malapetaka yang amat dahsyat, karena mereka sudah saksikan orang teriak, orang dilemparkan ke api neraka, gemuruh api neraka yang sangat besar. Sebagaimana sudah kita jelaskan semua di bab masalah neraka, masalah itu. Kalla idza balakatit taraqi, sekali-kali jangan apabila nafas seseorang, jangan tunggu maksudnya. Sekali-kali jangan kalian tunggu pada saat nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Kalau sudah mati, malaikat maut sudah datang lagi proses penarikan, baru mau nyesal. Saya sudah bilang fakta depan mata pasti mati. Dan orang teman-teman sekalian tidak tunggu ruangan ICU baru mati. Ya. Coba di sini yang sudah tahu rumah sakit, atau mungkin ada teman-teman kita dokter, berapa ruangan ICU di rumah sakit? 2, 3? Ada rumah sakit punya 10 ruangan ICU? Kenapa jumlahnya sedikit? Berarti orang yang masuk ICU sedikit. Lebih banyak orang yang di luar rumah sakit kan? Jadi jangan mengkhayal nanti saya masuk ICU baru mati. Enggak. Lebih banyak orang mati yang tidak masuk ICU. Banyak. Orang yang lagi cangkul sawahnya, orang yang lagi jalan, ada orang keluar naik bus, satu bus jatuh di jurang, mati seketika, sehat semua. Enggak ada hubungan sama ICU itu. Jadi nanti berpikir, oh kalau ada kerabatnya masuk rumah sakit, lagi jenguk orang sakit, oh nanti kalau saya seperti ini baru saya mati. Enggak. Bisa saja kita lebih dulu mati daripada orang yang di ICU itu. Jangan terlalu banyak mengkhayal nih. Coba menutup mata kita dan hati kita dari realita lapangan. Ini nggak bisa ini. Jangan bohongi diri sendiri. Itu upaya syaitan mengelabui kita. Fakta ada Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Kata Allah SWT, kalla idza balagatit taraqiyah. Jangan sampai tunggu kalau kerongkongan sudah terdesak dengan nafas, ditarik ruhnya. Wa qila marraq,
dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkanmu? Ada yang bisa tolong kau sekarang? Malaikat akan bilang sama dia. Ya. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin pada saat itu dia akan berpisah dengan dunia. Dia sudah tahu dia akan mati. Wal taffatis saqu bis-saq, dan akan bertaut betis kiri dan betis kanan. Kata sebagian ulama tafsir, yang dimaksud adalah kalau malaikat maut sudah mencabut ruh, karena tegangnya dia, maka kedua betisnya akan menjadi tegang, ya, mengeras. Ila rabbika yauma idinil masaq, dan kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu akan dihalau. Maksudnya di hari kiamat dibangkitkan, akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala saddaqa wala shalla, dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau juga mengerjakan salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tapi selalu mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan berlagak dan sombong. Kalau diingatkan, kenapa nggak sholat, kenapa nggak gini, ya nggak usah, tuh gampang, sombong, ya. Aula laka fa'aula, kecelakaan bagimu hai orang-orang kafir dan orang fasik, dan kecelakaan bagimu nanti. Tsumma aula laka fa'aula, kemudian kecelakaan akan menimpahmu, dan kecelakaan pasti menimpahmu, sampai 4 kali Allah ulangi. Kata sebagian ulama tafsir, bisa saja di ayat yang sebelumnya, di ayat yang 34 itu untuk dunia, kecelakaan akan datang di dunia untukmu, dan juga kecelakaan akan datang untukmu di akhirat nanti. Ayahsabul insanu an yutraka sudah, apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Alam yakun nutfatan mim mani yumna, bukankah dia dulu tadinya setetes mani yang hanya ditumpahkan ke dalam rahim? Bapak yang sudah tahu masalah spermanya yang segumpal, itu isinya ada miliaran sperma kecil. Sperma kecil itulah, ya, yang lebih kecil dari debu yang kita jadi darinya. Dari mana asalnya? Dari situ saja. Apa yang mau disombongkan? Allah jelaskan masalah itu. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya. Semua manusia, siapapun kita, mau dia raja, mau dia tukang sampah, mau dia orang miskin, sama saja, semua sama sumbernya. Allah yang membuat beragam macam warna kehidupan itu. Sperma yang kecil, di kepalanya sperma yang lebih halus dari debu, ada lagi inti daripada sperma itu sendiri. Di situ manusia lebih kecil lagi. Kemudian sel telur juga lebih halus dari debu, melengket di rahim. Lalu sperma itu seperti mengetahui ada sinyal. Para ilmuwan cuma mengatakan ini seperti ada perintah rahasia yang entah dari mana dan sangat cerdas, sehingga sperma bisa mengetahui di mana sel telur, kemudian berubah. Pada saat bertemu, ekornya sperma akan tercabut, karena kalau tidak dia akan merusak sel telur tersebut. Kemudian yang masuk cuma bagian kepala dan membuka sehingga inti sperma masuk, dan mulailah menjadi bergerak sel hidup. Kemudian mulai bergerak menjadi gumpalan darah, kata Allah. Tsumma kana 'alaqa, 'alaqa ini lebih tepatnya adalah benda yang melekat dan sangat kuat. Karena begitu sperma sudah menemui sel telur, dia akan melekat sangat kuat, gitu. Sangat kuat di dinding rahim. Faja'ala minhu az-zawjaini adz-dzakara wal untha, dan Allah menjadikan dari kejadian seperti itu pasangan laki-laki dan perempuan. Lahir anak perempuan, lahir anak laki-laki, lalu kemudian Allah nanti pertemukan mereka dengan rasa suka, menikah, punya keturunan lagi, begitu terus Allah jadikan ciptaannya. Apa yang kira-kira membuat kita masih memungkiri semua ini? Jelas ada penciptanya, gitu kan? Kira-kira setelah bahasan-bahasan seperti ini, apalagi yang membuat kita ragu, apalagi yang membuat kita tidak mau beriman? Padahal tinggal mudah, orang beriman itu dimanja loh sama Allah. Tinggal bangun tidur, kerjakan yang diperintahkan, dapat fasilitasnya, selesai, mudah sekali. Dan syaitan itu mudah untuk dilawan, dia gejolakkan, tolak, selesai urusan. Kita kalau mau azan, mau ke masjid, lalu syaitan bisikin, nanti aja, di rumah aja. Enggak, saya enggak mau. Terus syaitannya bisa menjelma, mau cekik kita, jangan kau ke masjid. Enggak bisa buat apa-apa. Kamu berzina itu begini, itu cantik, itu gagah gini. Enggak, saya enggak mau. Semua jadi apa syaitannya? Mau ngapain? Narik-narik celana kita? Enggak bisa buat apa-apa kok. Gampang kan, tinggal tolak, selesai. Dan menolak maksiat ada pahalanya. Mengerjakan ketaatan ada pahala, meninggalkan dan menolak dosa ada pahalanya. Ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat terakhir, ayat 40, "Alaisa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta."
Bukankah Allah yang sudah menceritakan dan memperkenalkan dirinya tadi semua, dia yang menciptakan ini, dia yang menciptakan itu, dia yang begini, dia yang begitu, semua disebutkan. Itu mampu ya untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Jelas semuanya. Baik. Itu dari surah Al-Qiyamah, 40 ayat kita bacakan karena memang sangat berhubungan dengan bahasan kita sebenarnya, tapi saksi bahasan kalau orang-orang beriman di surga akan melihat Tuhannya, dan ini nikmat terbesar di surga. Kita dengarkan penyampaian baginda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Atau apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Maka Rasulullah SAW balik bertanya, apakah kalian kesulitan melihat bulan pada bulan purnama? Kalau pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15 biasanya kita puasa Iyamul Bid, itu pasti kejadiannya bulan purnama, pasti. Bulan sangat besar, warnanya kekuning-kuningan, indah untuk dilihat. Kata Nabi SAW, kalian kesulitan nggak lihat bulan pada saat itu? Maka para sahabat tidak, jelas sekali kok. Lalu beliau SAW, utusan Allah menyampaikan kepada kita semua, apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak diliputi awan? Kalau ada matahari sekarang kayak terang sekali, nggak ada awan yang menutupinya. Apa kesulitan untuk melihatnya? Maka jawaban para sahabat tidak. Beliau menjawab, maka kalian akan melihatnya seperti itu juga. Kita akan jelas melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Syuhaib radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah yaqulu Allahu azza wa jalla, turiduna syai'an azidukum?" Fayaqulun, "Alam tubayyid wujuhana? Alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar?" Qala fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadari ila rabbihim thumma tala hadhil ayah lilladina ahsanul husna wa ziyada. Jika ahli surga sudah masuk ke dalam surga, semoga insyaallah kita termasuk, maka Allah yang maha tinggi dan maha pemurah akan bertanya kepada ahli surga, apakah kalian menginginkan sesuatu sehingga aku menambahkannya untuk kalian? Ada makna hadis yang lain, ada hadis yang serupa yang mirip dengan riwayat ini berbunyi, pada saat ahli surga sudah semuanya masuk ke dalam surga termasuk penghuni surga terakhir dari neraka. Jadi akan ada orang-orang mukmin namanya usatul mukminin, orang mukmin yang bermaksiat tapi tidak sempat taubat, timbangan amalnya nanti hari kiamat dosanya lebih berat, maka dia masuk ke neraka dulu disiksa, gitu kan. Nah orang-orang seperti ini nanti akan dikeluarkan semua. Kalau sudah keluar, ini Allahu alam berapa ribu tahun nih disiksa di neraka, karena dosanya banyak, gitu kan. Baik, kalau semuanya sudah keluar, ahli neraka, ahli surga pun dari neraka sudah keluar semuanya, di neraka tinggal orang yang kekal, orang munafik, orang musyrik, orang kafir. Tiga ini pasti kekal di dalamnya. Baik, mereka sudah keluar semua, maka Allah yang maha tinggi dan maha purah mengumpulkan ahli surga lalu bertanya, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Kata para ahli surga, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah engkau menyelamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Ini riwayat lain tentunya ya. Kalau riwayat kita di sini dikatakan, jika ahli surga telah masuk ke dalam surga, bisa masuk semakna dengan hadis tadi yang kedua yang saya sebutkan. Semua ahli surga walaupun yang lewat neraka dulu sudah masuk semuanya ke dalam surga. Maka Allah bertanya kepada mereka semua secara serentak. Makna yang lain yang saya ingin titik beratkan Bapak Ibu sekalian adalah, berarti ahli surga di dalam surga sendiri yang sudah masuk dari awal, ini sudah lama menikmatin fasilitas. Sudah lama. Karena menunggu orang-orang yang masuk ke neraka dulu tadi yang disiksa, kemudian dibersihkan lalu dikeluarkan, baru Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan. Karena ini nikmat yang puncak yang Allah akan kasih, tapi akan merata, semua penghuni surga akan mendapatkannya, termasuk yang lewat ke neraka dulu, gitu kan? Lalu ditanyakan, apakah kalian menginginkan aku menambahkan untuk kalian? Mereka menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Dan ini yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, bahwasanya orang-orang beriman nanti hari kiamat akan diwajahkan, akan diputihkan wajah mereka. Ada hadis yang lain, ada hadis yang berbunyi bahwasanya akan keluar cahaya yang terang dari tempat-tempat uduk umatku, gitu kan? Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Maknanya mengeluarkan cahaya darinya. Dan bukankah engkau memasukkan kami ke dalam surga? Kami sudah masuk surga, ini nikmat apa lagi? Semuanya abadi, semuanya tidak pernah habis, semuanya kenikmatan, dan semua sifat buruk
seperti jenuh, bosan, dendam, iri, habis semua, nggak ada ini. Jadi sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada lagi rasa itu. Kemudian Allah yang Maha Tinggi dan Maha Sempurna membuka tirainya, pemisah antara dia dengan hamba-hambanya, dan kedua riwayat sama ini. Lalu Allah mengangkat hijabnya. Tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat Rob mereka, maka semuanya mereka melihat Tuhan mereka. Termasuk orang yang sudah sekian lama menikmatin surga ini, juga akhirnya melupakan semua itu, dayang-dayang, pakaian, makanan, lupa semua. Mereka lupakan semua gara-gara melihat wajahnya Allah yang mulia. Kemudian beliau membaca firman Allah, maksudnya Nabi SAW, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Makna daripada tambahannya adalah melihat wajahnya Allah yang mulia. Di dalam hadis yang kedua tadi yang saya sebutkan, penutupan hadisnya berbunyi, kata Nabi SAW, tentu di buku kita tidak ada itu ya. Kata Nabi SAW, lalu semua penghuni surga mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Semoga insya Allah kita termasuk ini ya. Pasal ke-24, orang-orang yang takut terhadap kedudukan Robnya akan mendapatkan dua surga. Jadi pernah saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, kalau kita di surga insya Allah seseorang mukmin akan memiliki banyak, mungkin bisa jutaan istana malah gitu. Karena memang ada hadis, misal contoh, ini semua punya dalil ya. Setiap kali orang ke masjid dapat satu istana di surga, pulang dari masjid satu istana di surga. Kalau kita sholat lengkap subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu sholat, terutama bapak-bapak ini ke masjid, kita punya 10 istana di surga. Ada hadis yang lain, siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali dalam sehari, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Baik, apa ruginya baca ini? Berarti kalau kita baca satu hari 10 kali, kita dapat satu istana. Kalau 1 tahun 365 hari, 365 istana. Kalau kali 70 tahun umurnya, kan banyak sekali gitu kan. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ini ada makna, ada dua makna kata ulama hadis. Bisa bermakna kalau dia rutin jaga seumur hidupnya akan diberikan istana di surga, atau memang setiap hari kalau sudah lengkap 12 rakaat itu, subuh 2 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, rutin dia jaga, maka setiap hari dapat satu istana. Kali 1 tahun 365 hari, kali 70 tahun atau 50 tahun dia hidup, berapa banyak istananya gitu kan? Makanya juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya nanti ada setiap orang yang rutin mengerjakan sebuah ibadah, dia akan dipanggil di setiap pintunya. Kalau dia jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dia sholat dari pintu sholat, puasa, pintu puasa, sedekah, pintu sedekah, haji, pintu haji. Jadi artinya pintu gerbang besar, di dalamnya ada kem istana, gitu kan. Setiap jenis ibadah ada sendiri itu. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Jadi karena kita coba kerjakan semuanya. Kata Nabi SAW, ada. Dan saya berharap kamu termasuk diantaranya. Jadi makanya jangan pilih-pilih ibadah. Dari saya cukup dengan sholat 5 waktu, tahajud gak usah, ngantuk malam, ya sudah kehilangan sendiri. Untuk apa tidak dikerjakan? Kenapa tidak bangun? Gara-gara ngantuk. Masa nonton bola bisa begadang, sholat tahajud gak bisa ya? Gak mungkin itu ya. Atau kalau ibu-ibu lagi mau melahirkan, bisa gak tidur? Orang sholat malam lebih penting daripada melahirkan ya? Lah iya. Walaupun memang melahirkan itu adalah proses melahirkan manusia, tapi sholat malam itu luar biasa fadilahnya. Kenapa waktu itu kita bisa nggak tidur? Karena penyakit al-malas. Itu saja masalah. Ini harus dibuang ke lautan ini, malas ini. Baik. Bagi orang yang takut kepada Allah, jadi ada bedanya teman-teman sekalian antara orang yang beribadah kepada Allah karena itu perintah, ya sudahlah Allah perintah yang saya kerjakan. Dia tidak mengerjakan dosa karena tidak ada fasilitas dosa. Misal kayak di Saudi ada maksiat tapi tidak ada diskotik, tidak ada karaoke, tidak ada bar, tidak ada. Orang perempuan semua disuruh wajib pakai jilbab. Ada terjadi tapi itu sedikit sekali. Nggak ada fasilitas. Ada orang tidak berbuat dosa karena nggak ada fasilitas. Mungkin kalau ada dia bisa lakukan, gitu ya. Ini posisinya masih aman lah, gitu ya. Tapi ada orang punya kedudukan mulia. Dia
mengerjakan ibadah, dia sholat malam, dia sholat 5 waktu on time, dia puasa, dia baca Quran, dia paksa dirinya berzikir, berbuat ibadah dikerjakan sama dia, karena dia takut kalau sampai Allah nggak sayang sama dia. Ini berbeda ya, dia mengerjakan karena dia mau mendapatkan cintanya Allah. Sama dengan dia tidak mengerjakan dosa, walaupun ada fasilitas dia tahan dirinya, nggak mau, karena dia takut kepada Allah. Jangan sampai tiba-tiba lagi zina, lagi riba, lagi apa, kemudian azabnya Allah turun. Ya. Ini namanya orang yang takut kepada Allah. Ini punya kedudukan sendiri. Rasa takutnya itu punya nilai plus, dapat tambahan istana. Itu akan diberikan tambahan istana. Ini yang disebutkan oleh penulis ini pasal 24, orang yang takut terhadap kedudukan Robnya mendapatkan 2 surga. Sebagaimana sudah saya paparkan tadi. Beliau mengangkat firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 46 sampai 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa liman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dzawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi orang-orang yang takut saat menghadap Rabbnya, tadi mengerjakan perintah karena takut sama Allah, takut Allah nggak cintai dia, gitu kan? Kalau dia berada di saf kedua atau ketiga, ketakutan, bagaimana caranya saya nggak di saf pertama ini? Orang-orang di saf pertama sudah lebih dicintai sama Allah, ada ketakutan itu, gitu kan? Ketinggalan sholat subuh, ya Allah, Allah sudah catat tadi orang-orang sudah pada melapor ke Allah nih, saya tidak hadir, ketakutan. Ini namanya ketakutan karena Allah. Dia ibadah sebenarnya. Beda dengan orang yang sholat subuh di masjid atau enggak, ya sudahlah nggak apa-apa, besok aja saya kerjain, biasa-biasa saja. Ini rasa takut ini punya nilai plus ya. Dia buat dosa, godaan besar, lawan, nggak mau, saya nggak mau, apapun konsekuensinya. Oh ini orang gagal, ini orang cantik, saya tergoda, enggak, saya nggak mau. Saya sudah bilang tadi, syaitan nggak bisa buat apa-apa kok, cuma bisik-bisikin, redam dia, lawan. Bisa, kita bisa kalau nggak mau. Kalau mau, kita aktivitas, cara aktivitas yang lain insya Allah, baca isti'adzah, sibukkan diri dengan ibadah, insya Allah akan terjaga. Maka orang takut berbuat dosa karena takut Allah hukum akan ada nilai sendiri. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan. Artinya fasilitas di dalamnya bagus sekali. Semua kebutuhan kalian akan ada. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian mau dustakan? Di dalam kedua surga itu ada 2 buah mata air yang mengalir, dan sudah pernah kita jelaskan masalah mata air surga, gitu kan? Ada 2 sumber mata air, ada mata air yang berada di sebuah tempat yang mengeluarkan air dan tertampung seperti wadah kolam kalau kita sekarang, tapi pinggiran-pinggiran kolamnya terbuat dari emas. Sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Bisa Bapak Ibu kembali ke pasal-pasalnya sendiri. Kemudian yang kedua ada mata air juga yang keluar di tempat-tempat khusus yang akhirnya keluarlah darinya lautan, sungai-sungai dan seterusnya yang mengalir ke istana-istana ahli surga. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian mau dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Yang dimaksud dengan berpasang-pasangan adalah ada pohon yang tinggi dan ada pohon yang pendek. Ini makna. Bisa masuk. Ada juga makna yang lain adalah buah-buahannya seperti kita lihat dalam satu buah-buahan atau satu tangkai, biasanya ada yang lonjong, ada yang lebih panjang, tidak semuanya sama bentuknya. Maka berpasang-pasangan dalam arti kata semuanya ada. Ada juga masuk maknanya adalah warna-warna. Dalam satu pohon pernah kita jelaskan di pohon bidara surga yang seorang Arab Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa di surga ada pohon yang menyakitkan?" Kata Nabi SAW, "Pohon apa?" Allah berfirman dalam Al-Quran, di sana ada pohon-pohon bidara. Pohon bidara tangkainya ada durinya, gitu kan? Itu menyakitkan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allah akan mengganti di setiap durinya buah, dan buahnya memiliki beragam macam warna. Semua warna, dari kuning, dari merah, dari hijau, semua warnanya ada, gitu kan? Semua warnanya ada, dan masing-masing warna memiliki cita rasa tersendiri. Ini yang dimaksud dengan beragam macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Penyampaian baginda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim berhubungan dengan masalah ini adalah
Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin di surga sungguh memiliki sebuah kemah yang terbuat dari sebuah intan yang berongga, panjangnya 60 mil, ya, panjangnya kemah itu. Dia memiliki banyak kemah. Pada setiap sudut terdapat istri-istri yang tidak bisa melihat orang lain. Jadi kalau dia memiliki beberapa orang pasangan, maka di setiap kemah itu ada pasangan istri sendiri dan tidak bisa dilihat oleh orang lain, tidak bisa juga saling melihat satu sama yang lain karena besarnya. Yang mereka dipergilirkan untuk orang mukmin. Juga ada 2 taman yang bejana-bejananya terbuat dari perak dan segala isinya. Maksudnya minuman-minuman yang siap diminum di dalamnya. Serta 2 taman yang bejana-bejananya terbuat dari emas dan segala isinya. Yang menghalangi mereka untuk memandang Rabb mereka hanyalah ridhaul kibriya atau tirai keagungan pada wajahnya di surga Aden. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tirai yang tidak akan dilihat nanti kecuali tadi sebagaimana hadis sebelumnya kita sebutkan, kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga baru kemudian diperlihatkan. Ada sebuah riwayat yang dikatakan maka Allah memudahkan ahli surga untuk melihatnya di setiap pagi dan petang. Selain dari itu Allah SWT akan menutup kembali tirainya, dan itu tirai adalah tirai kemuliaan dan keagungan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Pasal 25. Dan tentu bahasan kita ini sampai pasal 30-an ya kalau tidak salah ya. Ya, pasal 30 nanti. Pasal 25, tinggi postur seorang mukmin di surga. Ini sudah pernah kita jelaskan tentunya, tapi saya sebutkan kembali hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan Adam menurut bentuknya tingginya 60 hasta. Ketika dia menciptakannya, dia berkata kepadanya, pergilah lalu ucapkanlah salam kepada golongan itu, yakni para malaikat. Lalu dengarlah salam penghormatan mereka kepadamu. Karena itu salam penghormatanmu dan salam penghormatan anak keturunanmu. Nabi SAW melanjutkan, lalu ia pergi lantas mengucapkan Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullah, semoga keselamatan juga diberikan kepadamu dan rahmatnya Allah atau karunia-Nya akan selalu bersamamu. Lalu beliau melanjutkan hadisnya Nabi SAW, setiap orang yang masuk surga menurut bentuk Adam atau mengikuti bentuknya Adam alaihissalam, tingginya 60 hasta, bentuk tubuh itu terus menerus berkurang sejak setelah penciptaan ini itu hingga sekarang. Maksudnya di dunia Adam alaihissalam 60 hasta, makin dekat kiamat makin pendek. Dan memang manusia makin memendek postur tubuhnya. Makanya sekarang kalau ada orang tingginya 2 meter itu sudah kita anggap sangat tinggi kan, kita kaget kagum kadang-kadang, atau mungkin 2,5 meter. Kalau di zaman dulu itu kecil sekali. Nabi Adam alaihissalam 60 hasta ya, berarti 27,5 meter tingginya alaihissalatu wassalam. Dan kita nanti di akhirat akan kembali dengan poster itu. Makna daripada potongan hadis terakhir ini, dan akan terus berkurang sampai hari ini, maksudnya sampai menjelang kiamat. Mereka terus akan memendek poster tubuhnya sampai nanti di akhirat dibangkitkan kembali dengan poster awalnya Adam alaihissalam.